itu kita belum tahu apa definisi MDF itu sendiri. MDF itu sendiri merupakan produk kayu komposit yang dibentuk dengan memecah kayu lunak menjadi serat kayu menggunakan defibrator dan digabungkan dengan lilin dan resin urea formaldehyde. Defibrator itu nanti membuat kayu dari log atau dari balok tuh jadi semacam serbuk gitu. Next. Oke. Kemudian mengenai MDF. MDF itu bisa dibuat dari berbagai material, misalnya scrap, kertas daur ulang, bambu, serat karbon, dan polimer, baja, kaca, dan potongan pengrajin. Papan serat padatan menengah atau MDF ini memiliki berat jenis antara 0,6 hingga 0,8 dan utamanya digunakan sebagai inti atau bagian dalam dari suatu perabotan atau mebel gitu. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama itu mudah dipotong. Nah, ini tuh dikarenakan teksturnya yang tidak terlalu keras sehingga bisa dibentuk sesuai keinginan dengan mesin dilengkapi dengan sistem vakum. Karena ketika memotong PDF biasanya menghasilkan sejumlah kelebihan yang kedua itu banyak fungsi atau penggunaan. MDF itu bagus untuk isolator. Terus selain untuk pemikul, itu MDF bisa dimanfaatkan untuk pembuatan perjalanan teknologi dan bahkan cetakan pintu yang lebih lekat. Karena MDF itu juga dikatakan lebih lengkap dibandingkan dengan kayu karena bahan MDF berasal dari sangat kayu lain. Kelebihan yang ketiga itu tidak mudah dipatah. Hal ini dikarenakan daya tahan kayu yang bisa dikatakan tinggi meskipun direkatkan dulu. Baik, kemudian ada kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu mudah lembab. Hal ini dikarenakan bahan MDF memiliki sifat mudah menyerap air sehingga membuatnya lebih mudah lembab dan menyebabkan furniture dengan bahan ini mudah berjamur. Kemudian untuk kekurangan kedua yaitu lebih cepat mengalami kerusakan. Ini dikarenakan bahan MDF sendiri memiliki sifat yang mudah lembab dan mengakibatkan partikel kayu MDF akan lembek dan hancur. Kemudian kekurangan ketiga yaitu kurang kuat dalam mengikat material karena bahan MDF terbuat dari serbuk kayu yang halus sehingga menyebabkan paku dan skrup tidak dapat menancap dengan baik dan akan mudah longgar. Selanjutnya. Oke, untuk sifat fisika dan mekanikanya. Sifat ini lebih ke standar sih teman-teman. Jadi menggunakan standar Jepang. Untuk kerapatan sendiri sebesar 0,35 sampai 0,8 gram per cm kubik. Untuk kadar air itu terdapat 5 sampai 13%. Untuk pengembangan tebal maksimal yaitu 17%. Untuk daya serap air itu tidak ada teman-teman di standar Jepang, jadi diambil dari standarnya FAO pada tahun 1960 yaitu bisa 4 sampai 60%. Lalu untuk lanjut ke sifat mekanika, modulus patahnya itu sebesar 306 kg force per cm kuadrat. Lalu untuk modulus tenturnya sebesar 25.500 kg force per cm kuadrat. Internal bond sebesar minimal 5,1 kg force cm kuadrat. Yang terakhir yaitu kuat pegang skrup yaitu 50,98 kg force. Oke, boleh next. Untuk lemnya sendiri ya teman-teman. Jadi di MDF ini ada 5 jenis lem.
dengan kekentalan solid content waktu tahannya itu, dan juga pengaplikasian yang beda-beda. Jadi ada M tipe E2 eksterior dengan kekentalan sekitar 10 sampai 150 CPS, solid content 58 sampai 64%, shelf life-nya 14 hari dengan pengaplikasiannya yaitu di eksterior. Lalu ada kedua yaitu M tipe E2 reguler dengan kekentalan 60 sampai 130 CPS, solid content 53 sampai 57%, shelf life 30 hari dengan pengaplikasian M tipe E2 MDF. Oke, untuk lem yang ketiga itu U tipe E2 dengan kekentalan 60 sampai 140 CPS, solid content 51 sampai 53%, shelf life-nya 30 hari dan pengaplikasian pada E2 medium fiberboard. Yang keempat ada U tipe E1 dengan kekentalan 65 sampai 95% CPS, solid content-nya 61 sampai 63%, shelf life-nya 14 hari, pengaplikasiannya pada E1 medium density fiberboard. Juga lem yang terakhir yang kelima ada U tipe SE0. Itu kekentalannya 70 sampai 120 CPS, solid content-nya 59 sampai 61%, shelf life-nya ada 14 hari, aplikasinya juga pada SE0 medium density fiberboard. Seperti itu. MDF itu biasanya digunakan untuk furnitur interior, lantai, dinding bagian dalam, sampai terpal untuk dinding luar dan bangunan. Ya seperti papan partikel, berdasarkan jenis perekat, MDF itu dibagi menjadi tipe U dan tipe M, tipe P ya. Hem. Nah, yang memiliki berbagai macam untuk berbagai keperluan MDF. Seperti itu. Mungkin bisa lanjut. Selanjutnya ada proses pembuatan MDF. Pertama, kayu tebangan yang telah disortir berdasarkan kelas kerapatan akan dimasukkan ke dalam mesin chipping untuk dibentuk menjadi chip dengan bentuk yang sama. Kemudian hasil chipping dipindahkan menggunakan truk dan disimpan dalam penampungan kayu. Selanjutnya, kepingan kayu dilakukan pembersihan dengan dicuci dan dimasukkan mesin magnet guna mengurangi keausan alat, biaya perawatan, dan waktu yang dibutuhkan untuk pemprosesan. Kemudian dilakukan proses pre-steaming dan dalam mesin preheater untuk pelunakan kayu dan melunakkan getahnya. Setelah itu, kepingan kayu yang sudah bersih kemudian masuk ke dalam mesin defibrator untuk diubah menjadi serat kayu yang nantinya akan dicampur dengan perekat pada proses selanjutnya. Mungkin bisa di next. Selanjutnya yaitu dilakukan proses fiber dry untuk menghilangkan zat cair pada serat yang kemudian serat tersebut disimpan untuk persediaan. Serat kayu kering dari penyimpanan dibentuk menyerupai lembaran berkelanjutan pada proses matte forming. Selanjutnya proses pre-compress berfungsi untuk menghasilkan lembaran serat yang baik untuk proses hot press. Lalu dilakukan proses hot press, di mana dilakukan penekanan terhadap lembaran serat kayu dengan suhu dan tekanan tinggi secara terus-menerus hingga menjadi papan kayu dengan ketebalan yang diinginkan. Papan kayu dari mesin hot press kemudian dipotong seragam dan didinginkan dengan mesin roda pendingin. Papan tersebut diberi finishing pada permukaannya dengan mempertahankan ketebalannya. Ya, mungkin ini dari teman kita ada sedikit kendala sinyal ya teman-teman. Jadi ini aku izin sampaikan. Jadi tadi kan udah dijelasin terkait pembuatan MDF secara generalnya gitu. Nah terus ada juga pemanfaatan pelepah nipah dan campurannya dengan sabut kelapa untuk pembuatan MDF sendiri. Nah caranya itu dengan pemeriksaan HIPA dasar bahan baku serat
di mana itu berhubungan dengan berat jenis, kadar air dan lain sebagainya. Terus kemudian nanti dari pelepah nipahnya dan juga campuran hasil sabut kelapanya itu tuh dibuat pulpnya teman-teman. Nah, pelepah nipahnya itu secara terpisah dijadikan serpi berukuran panjang 2-3 cm dan seterusnya, dan selanjutnya dikeringkan di tempat terbuka sampai mencapai keadaan kadar air kering udara. Setelah itu dilanjutkan dengan pemasakan serping nipah dan juga serpik sabut kelapa menjadi pulp. Nah, ini selanjutnya dijelaskan oleh Hanani Safira. Sudah bisa atau belum ya? Halo Hanani? Halo, udah bisa? Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Silahkan. Lalu ada pembentukan lembaran MDF. Pulp dari tiap saraf proporsi serat pelepah nipah dan sabut kelapa atau campuran dalam bentuk pulp disuspensikan dengan media air hingga mencapai konsistensi 3-4% pada Hollander filter skala semi-pilot. Ini katanya ada kendalanya lagi teman-teman. Kemudian dilakukan sirkulasi hingga terbentuk suspensi pulp air yang homogen. Ketika disirkulasikan, ditambahkan bahan aditif berupa aluminium sulfat sebanyak 4%, perekat urea, formaldehid 3%, dan arang aktif pada dua taraf secara terpisah 0% dan 5%. Campuran ini terus disirkulasikan hingga homogen. Setelah homogenisasi, campuran pulp siap dibentuk menjadi lembaran papan serat bertipe kerapatan sedang MDF dengan target kerapatan 0,70 gram per cm, berukuran 30 x 30 x 1 cm menggunakan alat. Kemudian dilakukan pengempaan dingin pada suhu kamar tekanan 5 kg per cm. Dilanjutkan dengan perlakuan panas selama 30 menit. Dan pengempaan panas dengan suhu 170 derajat Celcius, tekanan 30 kg per cm selama 10 menit. Lalu, lembaran MDF yang terbentuk selanjutnya dikondisikan pada ruangan bersuhu dan berkelembapan tertentu selama 24 jam. Dan siap diuji sifat fisis dan kekuatan atau mekanis serta emisi formaldehidnya. Oke, ini selanjutnya sebenarnya ada video pembuatan MDF teman-teman. Nanti mungkin dari kelompok kami bisa kirim linknya di chat biar teman-teman bisa lihat juga. Selanjutnya ini adalah contoh dari MDF-nya sendiri di bagian kiri sama bagian kanan. Dan selanjutnya adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menunjang informasi-informasi terkait tadi. Baik, mungkin seperti itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan juga dipersilahkan. Ya, terima kasih ya kelompok 5. Silakan teman yang lain pertanyaan. Tadi sedikit kalau tekanan satuannya bukan per sentimeter ya, tapi per, ada yang tahu? Tekanan itu apa? Perluas ya. Jadi nanti bukan per sentimeter, tapi sentimeter per segi ya. Ya baik Bu, terima kasih koreksinya. Yang kelompok lainnya 1 sampai 4, 7 dan 8 tidak ada pertanyaan sama sekali. Halo Bu, saya izin bertanya boleh? Ya, silakan deh. Ya untuk kelompok 5, terima kasih atas penjelasannya. Saya izin tanya terkait tadi awal definisi tentang MDF itu katanya berupa kayu lunak yang diproses dengan review atau segala macam. Nah, itu apakah hanya terbuat dari bahan baku kayu lunak atau softwood saja seperti pinus, atau bisa dari hardwood misal kayak mahoni gitu, hasil gergajian mahoni gitu. Terima kasih.
terima kasih pertanyaannya dari Jatining Diri Abimanyu. Mungkin kita tampung dulu ya pertanyaannya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya terlebih dahulu juga dipersilahkan. Sembari kita juga mencari jawabannya. Izin bertanya. Iya, gimana Jar? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Fajar Kurniawan. Saya berasal dari kelompok 7. Saya ingin bertanya terkait dengan kelemahannya tadi itu kan disebutkan bahwa MDF itu mudah lembab dan akibatnya mudah lembab itu kan jadi mudah berjamur. Saya ingin bertanya, ketika sudah berjamur itu ada nggak cara buat mengatasinya atau mungkin menghilangin jamurnya itu, atau cara biar mencegah terjadinya jamur itu gimana? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan Jar. Oke, ini mungkin kita mau jawab pertanyaannya Jatini Dira Abimanyu dulu. Dari Fikri mungkin bisa on mic untuk menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya tadi dari Atin. Menurut definisi yang dikemukakan oleh Puba itu, kayu kompos itu dari kayu lunak, tapi menurut teori lain tuh ada tadi bisa dari coba gajian atau dari coba yang PPT kedua setelahnya ini. Nah, dengan dari scrap, terus kertas daur ulang, bambu, serat karbon dan polimer, baja, kaca dan potongan penggergajian gitu. Tapi tiap-tiap ahli atau ilmuwan tuh beda-beda definisinya. Kebetulan tadi yang definisi MDF itu mengemukakan kalau dari kayu lunak. Kalau dari setahu saya itu MDF itu bisa dibuat dari kayu lunak maupun kayu keras gitu. Nanti mohon dijelaskan lebih lanjut dari Prof. Rabil. Itu dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya Fikri. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang menambahkan atau enggak, tadi juga dari kami juga udah sempat nyari salah satu sumber, mungkin bisa di drop linknya di kolom chat teman-teman biar nanti dari teman-teman yang lain bisa ngecek di situ kan. Oke, itu udah di kolom chat ya Abi. Mungkin kalau misalnya mau baca lebih lanjutnya dan lebih rincinya ada di situ untuk penjelasan dari kelompok kami. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Fajar terkait jamur ya Jar tadi. Kalau misalnya ada pengulangan mungkin dipersilahkan untuk pertanyaannya. Iya benar, terkait jamur tadi. Oke, mungkin bisa aku ulang ya. Kan ini di kekurangan, ini kan ada sifat kurangnya mudah lembat. Akibatnya itu ada mudah berjamur. Nah itu mungkin cara pencegahannya atau cara mengatasinya itu bagaimana ya? Silahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin aku izin jawab dulu, nanti dari teman-teman bisa menambahkan juga ya. Jadi kalau misalnya yang kita ketahui kan kalau misalnya jamur itu hidup di udara yang emang kelembapannya tinggi gitu kan. Nah berarti cara termudah atau yang gampang kita lakukan adalah bagaimana cara supaya kelembapan udaranya itu tetap terjaga dan tidak benar-benar lembab seperti yang diinginkan jamur untuk tumbuh gitu. Jadi pertama pastikan MDF-nya itu pasti selalu dalam kondisi yang kering, terus jauh dari sumber air yang langsung gitu. Jadi kalau misalnya memang dia posisinya misalnya basah atau lain sebagainya, bisa langsung segera dikeringkan gitu. Nah terus habis itu selain itu juga misalnya kondisi ruangannya dia juga harus higienis. Contohnya dia juga bisa pakai, kalau misalnya yang tadi kelompok kami sempat diskusikan, itu bisa juga menggunakan fungisida, di mana fungisida ini gunanya itu
untuk membasmi jamur yang ada di dalam MDF-nya sendiri. Mungkin seperti itu. Kalau dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau nambahkan? Atau bisa juga drop sumber yang tadi kita sempat diskusikan. Terima kasih. Oke, ini dari Hanani juga udah ngedrop linknya di kolom chat. Mungkin nanti dari Fajar bisa ngecek juga untuk secara rinci yang tadi sudah saya jelaskan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, masih ada lagi? Oke, kalau tidak, ini ada 2 ya, teman. Tadi saya menambahkan aja untuk yang pertama juga, pertanyaan pertama tadi ya. Jadi memang MDF tadi kan disebutkan di sini kayu lunak ya. Tapi sebenarnya pada intinya adalah pada dasarnya bahan berlegnoselulosa ya. Jadi non kayu pun bisa ya. Nah, itu sekarang serat yang non kayu pun juga bisa masih dapat juga digunakan untuk bahan baku MDF ini ya. Kemudian untuk tadi untuk yang masalah ini kebetulan ini pas dibuka ya slide-nya. Untuk yang menyerap air ini sebenarnya memang tidak hanya MDF saja ya. Pada umumnya kan yang sebenarnya yang di kayu pun glulam pun juga iya ya, yang bahannya besar yang kemarin kita bicara di awal-awal itu juga ya kan, kayu juga sama ya. Kalau misalkan ditempatkan di tempat yang lembab juga sama ya. Tapi terutama adalah untuk papan partikel, papan serat itu ya, itu memang kelemahannya juga terutama adalah lebih mudah karena dia kalau kalian melihat dia bukan terbuat dari kayu pejal ya, kan beda dengan kayu lapis atau misalkan yang laminasi ya, dia kan produknya memang secara dimensi itu berbeda. Jadi untuk yang kayu papan partikel, maksud saya papan partikel maupun papan serat ini memang lebih mudah dalam untuk lebih mudah lebih tidak tahan terhadap kelembaban. Oleh karena itu dalam pembuatannya kadang-kadang di kedua produk ya, seperti papan partikel yang sudah kita jelaskan minggu lalu maupun di papan serat, itu ditambahkan zat-zat untuk karena pada dasarnya yang menyerap yang lembab itu kan OH ya. Jadi di situ ada pengikatan sebagian gugus-gugus OH itu kalau secara melihat secara kimianya. Nah, itu ada yang dengan menambah bahan kimia, jadi mengikat OH seperti dengan asetil anhidrid dan sebagainya. Orang menyebutnya ada yang pra-perlakuan, ada yang modifikasi. Jadi ada yang ditambahkan pada saat dicampur, ada juga yang pada saat finishing ya. Nah, itu beberapa cara untuk mempertinggi itu bukan bahasa Indonesia ya. Menambah kekuatan atau daya atau menambah kestabilan dimensi daripada produk papan serat ini. Saya bicara papan serat ini secara umum ya, karena di dalamnya sebenarnya ada insulation atau yang low density, kemudian ada yang MDF ini, kemudian ada hardboard ya. Jadi termasuk di dalamnya adalah MDF ini. Begitu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Bu, dari saya Fikri. Oh ya, gimana deh? Yang mempengaruhi kerapatan atau kepadatan dari papan serat ini apa ya Bu? Antara MDF sama HDF itu? Dari tekniknya membuatnya atau bagaimana ya Bu? Terima kasih. Oke.
Yang mempengaruhi adalah coba Dek di pembuatan, mungkin yang di kelompok 5 di pembuatan yang di awal ya. Setelah ini. Nah, di sini ya. Ketika kalian membuat ada proses metforming atau kasuran, itu sebenarnya kalian membuat namanya target kerapatan. Jadi kerapatan itu ditentukan oleh kita sendiri ya. Jadi kita ingin membuat kerapatan yang rendah, sedang, atau tinggi. Misalkan saya pengen membuat ini kerapatan sedang 0,6 gitu. Kemudian saya membuatnya volumenya volumenya berapa? Panjang, lebar, tebal berapa? Kerapatan berapa? Berarti saya tahu kan saya membutuhkan serat berapa. Nah, di situ saya coba. Kemudian kita membuat MDF-nya. Jadi sebenarnya dari yang kita targetkan. Ya, yang kita inginkan. Nah, ini hanyanya ada di sini. Karena begini, itu juga kalian tahu bahwa ini adalah serat ya, serat yang kemudian dipadatkan kan. Nah ini beda dengan ketika kalian membuat laminasi atau kayu lapis. Di laminasi kalian oleskan perekat, kemudian kalian klem. Tapi di sini itu sudah dalam bentuk, kalau kemarin papan partikel, di sini papan serat adalah bentuk serat yang halus atau partikel yang halus yang dia mempunyai namanya bulk density, kerapatan tumpukan ya. Nah, itu juga ada pengaruhnya, tidak sekedar kerapatan dari bahan baku itu sendiri. Jadi tadi misalkan kamu punya bahan yang ringan sekali sama bahan yang enteng. Kemudian sama-sama saya mau membuat target kerapatan 1 misalkan ya. Untuk hardboard kan 1 ya. Itu belum tentu semua bahan bisa deh. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan yang satu bahannya enteng sekali, misalkan seperti apa? Yang paling ringan itu apa? Paling mudah ya, bayangkan ringan itu apa? Kalian bayangkan apa? Misalkan kalian bayangkan apa ya yang paling ringan ya? Karena dulu kita pernah membuat dari misalkan yang kenaf ya. Kenaf yang bagian dalam itu kan ringan termasuknya. Itu kita coba itu mentoknya cuma 0,6 gitu. Kenapa? Karena ketika kita buat 0,8 dia kan enteng ya. Kalau enteng sama-sama beratnya 1 kilo misalkan, tentunya dia akan lebih banyak ya. Nah, lebih banyak kan berarti lebih tinggi. Lebih tinggi ketika ditekan. Kalian ingat, di sini suhunya panas kan? Ditekan, kemudian habis itu dikasih panas, uap terjadi. Nah, disitulah kalau dia perpaduan antara perekat, kemudian tadi kerapatan di papan itu sendiri ya, ukuran partikel yang ada di sini atau ukuran serat yang ada di sini, kemudian kadar airnya, itu kemudian tadi, jadi dia antara suatu bahan yang ringan ditekan begini, dia ingin balik lagi, tapi di sisi lain dia juga harus kuat karena ada perekat di situ mengikat. Sehingga ada batas maksimal juga ya. Jadi tidak semua bahan bisa, tetapi pada dasarnya tadi yang ditanyakan siapa Fikri ya, itu kerapatan itu kita bisa membuatnya ya Dek ya, dengan target tadi. Jadi misalkan saya memang mentargetkan high density, ya sudah buatlah high density. Ketika kayu misalkan ya, kemudian saya mau buat yang ringan gitu, itu juga bisa saja, tetapi kadang-kadang karena dia berat, itu kemudian kalau berat sama-sama 1 kilo tentunya dia juga volumenya sedikit, sehingga tekanan yang diperlukan itu juga
beda dengan kalau kerapatannya yang lebih rendah, sehingga nanti kurang compact ya, kurang compact, sehingga biasanya kalau untuk yang low density itu banyak menggunakan bahan-bahan yang memang dia pada dasarnya berkerapatan rendah. Itu secara prinsip ya, Dek ya. Apakah bisa dipahami, siapa tadi? Dek Fikri? Bisa Bu, terima kasih. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada. Ini ada gambarnya, Dek, pada waktu penekanan? Tidak ada ya? Kelompok 5? Izin jawab Bu, jadi kalau untuk ini pembuatan Bu, berarti untuk penekanan dan sebagainya. Itu Untuk di menggambarkan tadi bagian yang sama. di bagian video pembuatan mungkin sepertinya ada, cuma tadi kan memang waktunya takutnya terlalu lama gitu. Mungkin nanti dari kami juga mengirimkan linknya di kolom chat supaya teman-teman juga bisa lihat. Gitu. Oke. Tidak apa-apa. Nanti saya ya. Karena itu akan lebih mudah dipahami kalau ketika melihat pada waktu pengempaan ya. Karena nanti kalian bisa bayangkan misalkan sama-sama mengempa dari tinggi 10 cm jadi 1 cm sama yang satunya karena kerapatannya lebih tinggi dari tinggi 5 cm menjadi sama-sama ke 1 cm. Tentunya lebih padat yang mana? Lebih padat yang 10 cm. Ya. Tetapi kalau terlalu padat, terlalu kompak, ketika digempa panas, nanti ada uap air yang nggak bisa keluar, itu juga bisa malah delaminasi. Delaminasi itu rusak. Ya. Tetapi kalau kurang kompak, misalkan cuman tingginya 1,2, saking tingginya kerapatan bahan baku, mau ditekan menjadi 1 cm ya. Itu nanti juga yang terjadi adalah kurang kompak ya di dalamnya. Sehingga nanti ikatan yang terjadi menjadi kurang kuat. Itu juga bisa membuat kualitasnya menurun. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, secara prinsip, apa perbedaan pada pembuatan papan serat dan papan partikel? Ada yang bisa jawab? Kelompok 5 bisa menjawab? Kelompok 5? Atau mungkin kelompok lain? Perbedaan papan pembuatan di papan partikel dan di papan serat. Berarti apa? Secara prinsip. Ini biasanya sering juga dikeluarkan di UTS dan sering kalian tidak bisa menjawab justru malah di sini ya. Kelompok 5? Tidak ada yang bisa jawab? Mungkin bahan bakunya Bu. Gimana? Kalau papan partikel itu lebih fraksinya lebih besar-besar, sedangkan papan partikel lebih besar-besar. Kalau papan serat ini kecil-kecil kayak serbuk gitu Bu, yang saya pahami. Bahan baku ya. Kalau secara pembuatan, proses pembuatan, bisa dikaitkan
dengan yang jawaban Fikri tadi. Tapi secara proses di bagian mana berarti? Pengalaman penyatuan. Coba tadi di bagian proses, Dek. Sebelum ini ya, dari mulai ini kan. Coba di bagian ini mana yang tidak dilakukan di papan partikel? Chip, membuat chip, dibuat chip. Kalau partikel Ketika dimasukkan ke defibrillator bukan Bu? Iya ya. Jadi ada proses ini ya, penguraian serat ya. Di proses pembuatan papan serat itu biasanya adalah di sini. Kalau yang di papan partikel itu biasanya adalah pengecilan ya, pengecilan ukuran kadang-kadang atau flaker atau kemudian apa namanya hammer mill ya untuk pembuatan menjadi lebih kecil. Tetapi untuk di papan serat ini bisa ada kalian sebut defibrator, bisa menggunakan mechaning atau menggunakan uap juga bisa ya. Jadi kalian juga bisa menggunakan steaming itu loh, seperti membuat pot. Kan ada juga tuh yang dengan di steaming dengan bertekanan tinggi kemudian terurai. Itu juga bisa ya. Pada prinsipnya adalah ada peruraian di sana, terutama terjadi di situ. Karena di MDF proses selanjutnya akan relatif sama. Walaupun sebenarnya ada satu lagi, dua perbedaan ya. Yang satu lagi adalah di selanjutnya, slide selanjutnya. Kebetulan di sini tidak disebutkan. Sebenarnya yang kedua adalah di matte forming ya. Jadi kalau di matte forming, kalau ini adalah secara kering. Sama kayak di papan partikel juga kering. Tapi di papan serat, zaman dahulu, bukan zaman dahulu ya, dulu banyak yang menggunakan wet forming. Ya. Wet forming itu serat dicampur dengan air, kemudian dimasukkan seperti di seperti saringan, kemudian dia airnya akan keluar, kemudian dia akan membuat foamingnya seperti itu. Tapi kemudian mulai banyak ditinggalkan karena satu juga masalah airnya itu ya, ketika membuat foamingnya itu, kemudian juga mengenai kadar airnya itu. Tetapi itu yang terjadi di papan serat, biasanya ada dua macam pembuatan mat atau kasuran itu dengan dua cara. Jadi biasanya perbedaannya ada dua tadi, di yang atas tadi peruraian serat sama yang di pembuatan mat forming atau di pembuatan mat ya gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih ya untuk kelompok 5. Selanjutnya mungkin nanti silahkan ditutup dan dilanjut dengan kelompok 6. Ibu, sebenarnya terima kasih teman-teman atas perhatiannya dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang LDF. LDF adalah salah satu jenis produksi atau suatu panel yang dibuat dari serat kayu atau partikel-partikel kayu yang berliagnoselulosa lainnya yang dicampur dengan perekat sintetis atau perekat lain yang sesuai dan direka bersama-sama di bawah tekanan dan dipres di dalam suatu alat gempa panas melalui suatu proses di mana terjadi ikatan antara partikel dan perekat yang telah ditambahkan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke,
baik. Terima kasih Fernando. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Radel sebelumnya ya teman-teman, bahwa fiberboard ini juga terbagi menjadi 3. Ada LDF, MDF atau medium density board, dan juga hardboard atau HDF. Nah, untuk LDF itu sendiri, di mana kami akan menjelaskan lebih lanjut dalam presentasi ini, itu adalah suatu panel yang terbuat dari serat homogen atau dari serat homogen dan dari serat selulosa interfelted. Itu salah satu jenis serat selulosa yang diperkuat di bawah tekanan dan pemanasan hingga densitasnya antara 160 sampai 500 kg per meter kubik. Nah, ia memiliki kerapatan kurang dari 0,4 gram per cm kubik atau berat jenis kurang dari 0,59 gram per cm kubik. Nah, untuk LDF ini sendiri, dia perbedaannya mungkin dari yang lain tentunya densitasnya lebih rendah ya teman-teman. Jadi mungkin dia lebih rentan juga dapat dibilang karena lebih porus. Namun di sana sama dia memiliki stabilitas dimensi yang cukup baik dan juga cukup baik juga untuk misalnya kalau dalam arsitektural dia bisa menahan thermal atau suhu ruangan dan juga menahan suara seperti itu. Mungkin bisa next, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari LDF ini. Untuk kelebihannya sendiri itu mudah diolah karena dia menggunakan papan serat, terus juga lebih tebal, jadi dia bisa itu disesuaikan dengan kebutuhannya untuk ketebalan sendiri. Terus juga kan ada patokan dalam pembuatannya sendiri, sehingga lebih tebalnya itu dibanding jenis plywood. Terus teksturnya lebih halus dan rata karena menggunakan papan serat. Terus lebih tahan air. Kalau lebih tahan air ini tergantung dari penggunaan bahan pengawetnya, tapi dipastikan lebih tahan air karena kan ya ini dari papan serat tentunya ada keakuratan dalam penggunaan pengawetannya tersebut supaya lebih tahan lama dan layak digunakan. Terus lebih ekonomis dan ramah lingkungan yang tentunya dari kayu. Terus kekurangannya dari LDF ini yaitu sukar dalam finishing cat, mudah keropos, mudah hancur dan tidak tahan kelembaban karena dia memiliki kerapatan yang lebih rendah daripada papan serat lainnya. Terus karena kerapatannya lebih rendah ini, tentunya dalam porositas kayu, serat kayunya itu dia lebih cepat memiliki kualitas yang lebih rendah daripada lainnya, tapi tidak memungkinkan bahwa kalau dari LDF ini juga memiliki kelebihan yang lebih tinggi dibanding dari papan serat lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke teman-teman, jadi apa sih istimewa dari LDF itu? Kayu buatan ini itu terbuat dari kumpulan potongan-potongan kayu, serutan kayu, serbu kayu kasar, dan juga serat kayu. Nah, kumpulan ini nantinya itu direkatkan dengan resin sintetis dan bahan lain, lalu ditekan dengan kuatnya. Nah, particle board atau LDF ini itu tuh salah satu jenis kayu pabrikan yang paling terjangkau dibanding dengan produk kayu lainnya. Lapisan dari particle board ini pun lebih padat dan seragam dibandingkan dengan kayu pabrikan konvensional lainnya ya. Nah, walaupun dia lebih padat, tapi particle board ini tuh punya karakteristik yang ringan dan tidak sangat tangguh bila dibandingkan dengan kayu pabrikan fiber lainnya seperti high density maupun MDF. Nah, lalu keistimewaan lainnya dari particle board ini tuh bisa dicat atau dilapisi dengan ekstrak vinir pada permukaan untuk menambah keindahannya. Semakin padat pada particle board ini, itu tuh juga otomatis semakin dibutuhkan tenaga dan juga resistensi saat memasang bor atau skrup pada kayu ini. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, bagaimana sih cara pembuatan dari LDF ini? Yang pertama adalah pembuatan serpih. Nah, untuk pembuatan serpih ini dapat dilakukan dengan secara konvensional, dikerjakan dengan memotong atau membelah kayu beberapa kali hingga ukuran partikel-partikelnya menjadi sangat kecil. Biasanya juga bisa menggunakan mesin chipping. Untuk ukurannya itu kurang lebih 25 x 25 x 10 mm. Nah, chipping ini bisa berasal dari lebih dari satu jenis pohon, misalnya pohon pinus, kemudian
kemudian aras kuning, atau apabila pohon lokal dapat digunakan kayu mani, kemudian jengjing, dan lain-lain. Kemudian langkah kedua adalah penyaringan serpih. Ini bertujuan untuk memperoleh ukuran serpihan-serpihan kayu agar seragam dan sesuai dengan standarisasi yang berlaku. Dapat dilakukan dengan alat penyaringan khusus. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan terkait pembuatan massa berserat atau kultur. Nah, untuk pembuatan massa berserat ini sendiri, itu tidak hanya melalui metode pengerjaan secara mekanis saja, tetapi proses pembuatan massa berserat juga dapat dilakukan secara kimiawi, suhu kimia, termal, dan juga secara eksplosif. Nah, untuk pengeringan massa berat atau pulp ini memang perlu dikeringkan terlebih dahulu sebelum karena kandungan air yang ada di dalamnya ini akan mempengaruhi proses pembuatan papan serat. Untuk kadar air yang ideal untuk pulp ini sendiri antara 25 sampai dengan 30%. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pemberian bahan perekat. Contoh-contoh bahan perekat yang biasa digunakan untuk pembuatan papan serat ini antara lain ada lem, resin, adhesive, binder, dan mucilage. Dalam pembuatan bahan partikel, jenis bahan perekat yang dipakai akan mempengaruhi ketahanannya terhadap kelembapan, sebab pada dasarnya air itu merupakan musuh utama dari bahan perekat. Kemudian ada pembuatan mat. Proses pembuatan mat untuk menghasilkan papan serat ini biasanya dilakukan menggunakan mesin-mesin khusus yang meliputi Dykel box mesin, pour dryer mesin, serta silinder mesin. Ada dua macam metode dalam membuat mat ini, antara lain metode basah serta metode kering. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengempaan panas. Nah, fungsi utama dari proses pengempaan panas adalah mengubah uap air pada mat menjadi uap air yang dapat menyalakan serat kayu. Dengan begitu, maka proses polimerisasi bahan perekat dapat sanggup berlangsung lebih cepat. Begitu. Hal ini akan bermanfaat terhadap kekuatan, daya tahan, dan keawetan papan serat yang dihasilkan. Pengempaan panas dapat dilakukan pada tekanan 0,6 MPa pada 160 derajat Celcius selama 3-4 menit. Sedangkan untuk pengempaan dingin, proses pengempaan dingin juga berfungsi untuk mengeluarkan kadar air dan gelembung udara yang terdapat di dalam. Selain itu, pengempaan dingin mempunyai kegunaan untuk membantu mengalirkan bahan perekat hingga membentuk lapisan-lapis tertipis serta membantu proses pemindahan atau pengembusan bahan perekat dari bagian permukaan papan ke bagian papan yang lainnya. Mungkin bisa di next. Dan yang terakhir pemotongan serat. Pemotongan papan serat maksudnya. Papan serat ini selanjutnya akan dipotong pada bagian sisi panjang dan sisi lebarnya menurut ketentuan tertentu sesuai dengan standar dan keinginan pemesan. Papan serat yang sudah dipotong lantas akan diamplas setelah itu. Mungkin ada beberapa video yang kami tampilkan kepada teman-teman. Mungkin bagi teman-teman kelompok 6 bisa bisa mendrop linknya di chat. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai papan partikel. Jika ada pertanyaan atau saran, monggo dari teman-teman semuanya. Silakan, ada yang ingin dikomentari dulu dari kelompok lain? Tidak ada yang mengamati. Saya izin bertanya. Ya, silakan, Dek.
Ya, baik, Ibu dan teman-teman, saya ingin bertanya terkait PPT yang ditampilkan tadi. Itu saya ada notice tadi kan kelebihannya ditulis di itu lebih tahan air, tapi kenapa di kekurangannya nggak selaras gitu? Kekurangannya itu malah tidak tahan dengan kelembapan. Mungkin ada penjelasannya. Terima kasih. Oke, mungkin bisa di slide yang kelebihan dan kekurangan ya. Pertanyaan yang lain? Iya, Bu. Masa yang tadi aja 2 pertanyaan, sekarang cuma 1? Karena udah siang ya? Izin bertanya pada kelompok 6 ini. Silakan. Untuk papan LDF ini aplikasi atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya, kayak dibuat untuk produk apa gitu di rumah tangga. Terima kasih. Aplikasi. Oke. Aplikasi sama ini tadi ya. Silakan kelompok 6. Izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama ya Bu tadi mengenai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya di situ kan tertulis lebih tahan terhadap air ya. Nah, LDF ini dia lebih tahan terhadap air itu berkat adanya lapisan lilin sebagai pelindung, membuat material fiberboard ini tuh lebih tahan air jika dibandingkan dengan jenis kayu komposit lainnya. Nah, dengan ketahanan yang lebih baik terhadap air ini, furnitur berbahan ini itu tuh cukup tahan ya Bu kalau di kondisi tempat yang sedikit lembab. Namun seperti papan serat lainnya, dia itu tuh tidak disarankan digunakan di tempat-tempat dengan kelembapan yang cukup tinggi. Jadi maksud dari kelebihan di sini lebih tahan air itu tuh bila dibandingkan dengan jenis papan komposit lainnya. Sedangkan untuk kekurangan yang tidak tahan kelembapan itu merupakan sifat dasar dari papan serat itu sendiri yang tidak tahan terhadap kelembapan yang tinggi. Seperti itu. Mungkin menjawab. Mungkin saya koreksi sedikit, komposit lainnya itu apa deh yang dimaksud? Produk komposit lainnya kan macam-macam toh, produk komposit. Kalau di sini tuh lebih ke MDF tadi ya Bu, kalau sepengetahuan saya. Oke, karena pada dasarnya yang lilin dan tadi itu ini sekaligus ya untuk semuanya. Itu ketika pembuatan papan serat pada umumnya yang ada LDF, MDF, dan juga HF ya, itu dia ada yang menggunakan tambahan tadi ya, dengan menggunakan tambahan lilin, bahkan dengan perekat yang relatif sedikit seperti tadi ya, UF hanya berapa 3%, atau ada yang tanpa menggunakan perekat kalau suhunya tinggi ya. Memang dia ke arah sana ya. Tetapi kalau memang kalau dinyatakan terus lebih tahan air itu memang agak kurang ya, memang kurang pas ya. Mungkin bisa disampaikan pustakanya dari mana ya? Mungkin bisa ditampilkan di daftar pustakanya teman-teman. Bentar. Yang di mana? Diambilkan dari mana? Yang itu Bu, yang di terakhir Kawasaki Zen. Ya, tapi saya yakin bukan karena itu, dia mesti ada penjelasannya ya. Kebetulan ini KW Sensei adalah profesor saya ya, waktu saya S3 ya. Dan Kawasaki ini adalah kakak kelas saya ya. Jadi ini yang ultra low ini memang waktu saya masuk dia udah tahun hampir lulus waktu itu, tapi waktu saya keluar dia kebetulan belum
mulus ya, karena dia agak, cuman ini menarik sekali yang penelitiannya ini, tapi saya rasa yang tadi jangan langsung ditulis lebih tahan air, karena dia ada sesuatu di sana. Jadi ada pengembangan dia yang dia lakukan, dan dia membandingkan dengan sesama low density yang dia lakukan itu lebih bagus, karena dia memang, ini sebenarnya tadi ketika saya belum melihat di sini pustakanya, saya malah mau menganjurkan salah satu yang diaju bisa ini gitu. Ternyata ketika saya ngeliat di bahan pustaka, oh bagus, kalian udah ngambil ini gitu ya. Jadi saya lihat mungkin itu. Jadi ada dia yang di Kawasaki ini dia melakukan perlakuan yang membuatnya dia menjadi lebih tinggi, karena walaupun low density kalian bisa ngeliat ya sifatnya itu tinggi sekali, padahal dia low density, tapi dia performance dari fiberboardnya, papan seratnya itu tinggi gitu. Nah itu ya, jadi mungkin ketika membuat slide ya, presentasi, kadang-kadang itu tadi, jadi ketika mengambil langsung bagus, tapi dibanding apa, atau dia diambilkan dari yang sedang melakukan apa gitu, mungkin bisa lebih tahan ketika dengan perlakuan apa, seperti tadi ya, misalkan dia tahan tetapi dengan modifikasi tertentu misalkan. Nah yang di sini sama tadi, yang kurang tahan terhadap kelembaban misalkan, begitu ya mungkin ya Dek ya, supaya tadi tidak seperti kok berkebalikan ya, yang satu bilang tinggi, satu bilang rendah itu. Misalkan saya penelitian papan serat ya, hasilnya bagus misalkan ya, saya dari bambu misalkan bagus gitu, terus saya bilang bambu itu kuat loh, papan serat itu kuat, terus kalian langsung lihat papan serat itu kuat gitu, padahal sebenarnya dibandingkan yang lain bisa saja saya sebenarnya masih kurang. Pak Pride misalkan pas penelitian juga lebih kuat dari saya, jadi kan kayak saya bilang kuat tetapi yang ini rendah. Nah Pak Pride menggunakan hal yang lain, terus dimasukkan juga oleh kelompok yang lain. Nah ketika ditampilkan jadi kayak kayak berseberangan, padahal itu bukan sesuatu yang berseberangan. Saya melakukan modifikasi ini seperti ini, Pak Fred melakukan modifikasi yang lain, misalkan seperti itu. Gitu ya. Kelompok 6 dan juga yang kemarin juga saya singgung di kelompok-kelompok yang lain. Jadi kadang-kadang ketika mengambil pustaka, makanya tadi langsung saya tanya ngambil pustaka dari mana, karena itu kadang berkaitan dengan kondisi dari si peneliti itu. Oke ya, jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tetapi bagaimana cara kalian menyampaikan. Ya. Iya Bu, terima kasih atas tambahannya dan koreksinya tadi Bu. Untuk yang tadi apa? Kedua ya. Aplikasi, ada yang bisa jawab? Izin jawab Ibu untuk pertanyaan kedua. Ya, silakan. Jadi izin jawab ya, yang pertanyaan aplikasi penggunaan LDF dalam kehidupan sehari-hari itu. Jadi kalau LDF itu dipakainya untuk peredam bumi sama lapisan bawah karpet dan beberapa penggunaan jenis. Maksudnya dalam peredam bumi itu seperti yang kita ketahui itu kan ada bangunan yang kedap suara. Nah itu tuh dalam struktur bangunannya itu nanti di antara kerangka dindingnya itu dimasukkan LDF ini atau yang sering disebut papan insulasi. Jadi selain kedap bunyi, kedap suara juga, bangunannya itu juga menahan termal. Nah itu jadi umumnya itu dipakai di ini ya, di bangunan-bangunan modern atau di Jepang atau di ini negara-negara lain, negara-negara luar sana. Nah jadi untuk kedap suaranya itu kan karena tadi dia itu LDF yang lebih lembut, terus juga lebih tebal daripada plywood, terus ini apa namanya, tadi kan pakai steel, terus juga ini kalau di lapisan bawah karpet itu tadi itu yang untuk menahan panas itu, jadi kayak lantainya tuh nggak cepet dingin, terus pokoknya tuh kalau misalnya di musim dingin gitu dia tetap hangat dalam ruangannya, seperti itu. Mungkin bisa dibantu oleh teman-teman saya yang lain.
biasanya pada suka membantu ini. Ayah. Izin menambahkan tadi Bu, mungkin untuk konfirmasi saja, maksudnya untuk menekankan saja, memang maksudnya penggunaan sejenis tadi karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kayu low density board ini memiliki sifat yang baik terhadap isolasi thermal maupun suara. Jadi penggunaannya itu tadi antara menjadi peredam suara atau mungkin apabila digunakan dalam arsitektur rumah, misalnya tadi ada dinding dan sebagainya, dan bahkan lantai, itu tuh digunakan agar bisa menjaga suhu dalam ruangan agar tetap hangat misalnya. Makanya tadi mengapa teman saya itu menjelaskan bahwa banyak diminati oleh negara-negara luar, ya mungkin karena itu juga, karena misalnya untuk negara-negara di temperate ya misalnya, itu kan banyak suhunya relatif jauh lebih rendah seperti itu. Jadi mungkin mereka mencari bahan-bahan yang bisa menghangatkan ruangan seperti itu. Mungkin izin koreksinya juga ya Bu, kalau misalnya masih ada yang kurang. Terima kasih. Oke, ya biasanya low density ini lebih banyak digunakan untuk insulation gitu ya, kayak seperti tadi ya. Tapi memang tetap harus diberi pelapis ya. Jadi tadi memang nanti dia di dinding terus kemudian diberi pelapis di bagian sisi luarnya ya, gitu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi atau mengomentari? Kebetulan kita sampai slide ini ya. Bentar Bu, izin bertanya sekalian yang untuk tadi kan diaplikasikan pada lantai, yaitu nanti low density fiberboardnya itu jadi semacam kayak parket kayu gitu untuk lantai, atau hanya untuk melapisi lantainya aja, atau bagaimana ya Bu? Masih belum ada gambaran. Terima kasih. Oke, kalau sepengetahuan saya kebanyakan biasanya di dinding ya, biasanya di dinding gitu, terutama ya. Kalau lantai mungkin di subfloor ya, atau yang tidak langsung berhubungan dengan tanah atau di bagian bawah, karena cukup berat, karena di lantai itu kan banyak menahan beban dan sebagainya ya. Jadi biasanya karena ini biasanya untuk penyerap suara dan juga yang tadi penstabil suhu itu di dinding yang banyak dipakai ya. Jadi kalau yang penyerap suara ya biasanya kadang di ruang musik dan sebagainya itu di dinding atau di alat-alat bukan alat musik, apa ya itu, speaker atau apa itu loh, itu banyak juga dia menggunakan low density kemudian dilapis gitu deh. Siapa tadi, Fikri ya? Iya Bu, terima kasih. Oke, ada lagi? Saya tertarik di ini slide ini ataupun slide yang berikutnya. Ada yang menemukan sesuatu yang janggal di sini? Kelompok 6 barangkali? Atau kelompok yang lain? Atau di slide-slide berikutnya? Izin mengkonfirmasi Bu, jadi di situ kita antara papan partikel dan papan seratnya Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi low density fiberboard ya, tapi di sini low density board dan juga papan partikel. Setelah saya cek, kalian menggunakan di pustaka yang memang ada yang menyebutkan begitu ya. Saya lihat kalian karena persis mungkin yang di slide berikutnya kali ya. Coba yang di slide berikutnya. Siapa yang Nah, di sini ini jelas ya, yang di atas ini malah kalian cerita papan partikel ya. Papan partikel ya, nanti dibenarkan ya, kelompok 6 ya. Kemudian, nah ini kalau kalian bandingkan dengan ADF, MDF ya. Ini kalian benarkan sampai di sini. Karena memang kalau kalian ngambil di Google, ini yang harus juga hati-hati ya, kalian cek juga sumber yang lainnya juga ya. Karena memang saya tadi menemukan juga dia LDF tetapi adalah ini papan partikel yang begitu. Jadi dia menjelaskannya papan partikel. Kemudian yang berikutnya, ketika sampai di sini saya melihat kalian sudah ke arahnya adalah arah papan serat ya. Sudah termasuk tadi ada
metode basah kering ya. Coba berikutnya. Nah, yang di sini lagi, yang nggak pas yang mana? Mungkin kelompok 6 bisa menemukan? Izin jawab Bu, mungkin mohon koreksinya jika salah, itu pengempanan dingin terlebih dahulu baru pengempanan panas Kak Bu. Iya ya, jadi pengempanan dingin itu sebenarnya adalah proses penyesuaian ya. Jadi ketika kalian mencampurkan, kemudian membuat mat, kemudian di tempat dingin seperti penyesuaian sebelum kemudian di tempat panas. Ya, semacam ada istilah juga pengempaan pendahuluan begitu. Ada yang menyebutnya begitu. Gitu ya. Karena di sini malah ada membantu proses pemindahan dari permukaan papan ke papan lainnya, itu malah mirip dengan laminasi ya. Seperti pindah lem dari proses yang dilapisi perekat ke yang tidak, itu juga malah bisa membuat bingung gitu ya. Oke, lagi kayaknya sepertinya ini ya yang ingin saya komentari. Ini sudah ya, ada metode basah, metode kering tadi yang saya sampaikan ya di papan serat tadi ya, yang kelompok 5 tadi. Yang berikutnya, slide berikutnya sudah kemudian oke. Iya, saya nggak jadi memberikan ini ya, pustaka yang nomor 3 ya tadi. Tadi saya baru mau mengcopy ke ke chat. Saya pikir kalian tidak menggunakan pustaka itu. Baik, sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan lagi dari yang lainnya? Permisi Bu, saya izin bertanya. Iya. Kalau di Indonesia sendiri Bu, perusahaan industri yang lebih berkembang itu LDF atau MDF ya Bu? Kalau dari segi industri yang ada di Indonesia. Kebanyakan MDF-nya deh. MDF sama papan MDF papan partikel itu ya. MDF atau hardboard itu cukup banyak untuk furniture ya. Kalau LDF masih jarang ya. Mungkin karena apa ya Bu? Apakah karena ketersediaan bahan baku atau karena teknologi di Indonesia mungkin masih kurang dalam pengelolaannya, atau mungkin SDM-nya yang kurang? Oke, sekarang saya tanya, kamu punya rumah pengen dari kayu apa dari semen? Apa dari semen? Oke, menjawab nggak? Ya. Jadi gini, kalau mau kita akui ya, di Indonesia itu, terutama di Indonesia ya, itu masih banyak ya. Saya sendiri rumah saya juga nggak dari kayu full kan, karena kadang kita masih wah ini nanti rayap bagaimana gini. Kemarin aja sudah di pojokan lemari saya sudah mulai, waduh ini kayaknya udah mulai akan kena rayap dan sebagainya gitu kan. Kayu juga masih, waduh yang utuh gini, komposit sudah berkembang gitu ya. Tetapi kan itu ada keseimbangan ya, harus ada yang marketnya juga, walaupun misalkan keluar juga ya. Tetapi perkembangannya kan juga diiringi dengan siapa yang menggunakan ya deh ya. Kalau MDF sama papan partikel di kita kan bisa kita lihat di furniture yang di meja-meja ya, yang itu kan sudah mulai banyak ya perkembangannya sekarang dibanding beberapa tahun yang lalu. Sekarang sudah model-model sudah lumayan banyak juga kan, itu sudah lumayan bagus. Semoga nantinya akan semakin bagus lagi ya. Tapi kalau misalkan di negara-negara maju itu karena kalian lihat saja yang mungkin kemarin waktu kita bicara CLT atau yang gambar glulam ya, misalkan itu sudah banyak yang dia membuat, walaupun belum sepenuhnya ya gedung-gedung terus ganti ke kayu, tapi kesadaran untuk kembali ke alam itu sudah mulai banyak ya. Jadi kemudian produk komposit itu sudah mulai involved di, selain di semen, pengganti semen dan batu itu sudah mulai banyak ke sana ya. Gitu deh. Baik Bu, terima kasih. Nanti akan banyak yang minggu depan kalian akan bicara soal WPC ya. Ada juga ya, kalau nggak salah ya.
nggak salah ya. Nah itu juga nanti jadi ke arah bagaimana sih pemanfaatan nanti dan alternatif nanti sehingga berkembang bayangannya nanti ide-ide ke depannya supaya lebih kompetitif. Kalian tuh generasi apa sekarang? Z atau generasi apa sekarang? Z. Z ya. Nah, tentunya saya harapkan lebih berpikirnya lebih cepat, kemudian lebih kreatif, mengubah sesuatu bagaimana supaya bisa dipakai orang lebih ringkas dan juga lebih fungsional. Nah, itu saya harapkan ke depannya ya. Dengan belajar seperti ini yang dulu begini berkembang, semakin berkembang, kalian akan semakin terbuka begitu ya. Begitu, Fernando, ada yang ingin tanyakan lagi? Sudah menjawab? Suaramu belum keluar. Oh iya, sudah menjawab Ibu, terima kasih. Iya. Yang lain ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita tadi yang kelompok 5 belum kita aplaus ya. Sekalian aja kita berikan aplaus untuk kelompok 5 dan 6 ya. Ini kalau nggak memberikan aplaus berarti pada tidur ini. Baik. Ini biasanya saya mengadakan kuis, kalau nggak hari ini ya mungkin minggu depan ya. Baik, kalau sudah bisa ditutup. Oke. Sudah mengantuk? Sudah, Bu. Udah. Pak ya. Nah, aku tanya ya. Baik, saya nambahkan sedikit ya. Nanti supaya, tapi jangan tidur ya. Sedikit saya perlihatkan standar sedikit ya. Jadi di sini ada, kalau kalian membuat insulation board tadi ya, itu ada di sini ya. Tadi ada thermal resistant tadi ya. Kalian cek di sini. Oke. Ini. Kemudian ada tipikal-tipikalnya ya. Kemudian di MDF tadi, oh ya ini. Sepertinya tadi yang kelompok 5 itu mengambil yang tipe tertinggi ya, 30 ya. Yang nilainya sekitar 0, sekian ya. Tapi sebenarnya ada yang paling rendah, tipenya 5. Tipe 5 itu internal bondnya cuma 0,2 ya. Jadi ketika kalian buat, nanti bisa aja mau tipe berapa ya. Jadi bisa masuk, oh saya buat ternyata berhasil tipe 30. Artinya apa? Seperti papan partikel kemarin. Kalau tipe 30 berarti MOR-nya itu 30 megapascal. Jadi menahan bebannya mampu sampai 30. Gitu. Jadi kalau kalian baca di pustaka, oh memenuhi standar. Iya, sama-sama memenuhi. Tapi saya tipe 30, dia cuma tipe 5. Kan beda. Gitu. Nah, itu bisa untuk sebagai, oh ini berarti bahan ini bisa lebih kuat. Misalkan gitu ya. Ini dari bendingnya di sini, kemudian ada internal bondnya di sini ya. Kemudian ini untuk yang hardboard ya. Hardboard di sini karena dia papan yang lebih kerapatannya lebih tinggi. Nah, di sini kalian bisa lihat tipikalnya ya. Jadi dia kerapatannya lebih tinggi, dari sisi MOR-nya, bending strength-nya itu juga lebih tinggi ya. 35 gitu ya yang tipe tinggi. Kemudian di sini bahkan 45 ya. Karena itu jadi kalau misalkan di furniture yang menggunakan hardboard itu biasanya di bagian permukaan misalkan. Karena di permukaan lah penampang yang untuk menahan beban ya. Atau yang di bagian-bagian yang menahan beban akan dikasih di hardboardnya misalkan. Tapi kalau untuk yang di laci yang agak yang untuk seperti hiasan di pojok-pojok bisa aja kalian memberikan bagian-bagian yang lainnya. Kemudian
ini sedikit untuk papan serat ya di sini. Jadi ini ya, kalian lihat perbedaan dari papan partikel dan papan serat. Di papan serat itu cenderung lebih homogen ya. Lebih homogen yang di sini seperti ini ya. Kemudian ini pembuatannya tadi ketika ditanya, saya lupa Fikri ya tadi ya. Yang ketika bagaimana kita membuat tadi ya tabel kerapatan, ini kalian bisa lihat di sini. Kalau kerapatan bahan bakunya itu tinggi, tentu saja ketika membuat mat, ini namanya mat, jadi membuat kasuran kayak gini, cetakan sebelum dikempa, itu kan akan lebih tinggi dibandingkan kalau kalian membuatnya misalkan kalian dari jati, mungkin sekian dengan target kerapatan yang sama. Tapi ketika kalian membuatnya dari sengon misalkan, mungkin akan lebih tinggi kan di sini. Terus nanti sama-sama ditekan mencapai sama-sama tebal 1 cm. Tentunya beda compaction ratio. Dari tinggi misalkan 10 cm ke 1, seperti tadi saya cerita, dari 5 ke 1. Nah, itu juga mengakibatkan di sini bagaimana kekuatan dari hasil papan itu terjadi ya. Ini contohnya ya. Sama-sama seperti ini. Nah, ini contoh bagian-bagian dari maaf, ini ada papan partikel, ada papan serat juga ya. Jadi di sini sebenarnya tidak hanya papan partikel, di sini ada papan serat juga ya. Ini biasanya ada pelapisan seperti ini. Nah, ini kalau yang diekspor itu ada di Jawa Timur ya, waktu itu kita ke sana. Pabriknya khusus tidak membuat papan serat atau papan partikel, jadi dia hanya membuat desain untuk furniture-nya, kemudian membuat pelapisannya sesuai dengan negara tujuan, kemudian dia tinggal melapisnya. Nah, di sini dia sudah melapisnya ya sesuai permintaan, melapis dengan warna serat apa, atau warna merah tua, atau warna apa. Nah, sudah. Habis itu kemudian dia cek desainnya, karena kan knockdown ya modelnya. Nah, ini bisa dilihat dia ada bagian-bagian tertentu ini yang papan serat atau papan partikel, komponen tertentu yang sudah kemudian dia coba sebelum nanti di knockdown dan kemudian diekspor. Ini secara definisi ya, sudah ya tadi ya. Jadi panel dengan ketebalan ini secara umum, baik LDF, MDF maupun HF ya. Jadi ketebalan nominal 1,5 atau lebih dibuat dari serat lignoselulosa, makanya tadi tidak hanya kayu maupun non kayu ya. Jadi tidak hanya kayu, non kayu juga. Dengan memberikan perlakuan panas atau tekanan, bisa dengan perekat tadi ya, kemudian ada tambahan dan sebagainya, ataupun swaadhesif, jadi tanpa perekat pun bisa ya, tapi tergantung juga ya. Jadi dari yang tanpa perekat itu biasanya adalah antara lignin dan juga hemi, di situ yang saling berikatan ya. Kalau saya sendiri membuat tanpa perekat adalah dari Kenaf Core ya, dengan papan partikel, jadi sama sekali tanpa menggunakan perekat ya, dan itu bisa memenuhi standar untuk papan partikel gitu ya. Ini gambar inilah tadi yang dihasilkan oleh Mbak Kawasaki tadi ya, yang diambil oleh kelompok 6 tadi. Jadi dia membuat low density tadi ya, salah satunya tadi yang kelompok 6 itu adalah ini ya gambarnya. Yang sama Prof. KW tadi itu adalah ini. Kalau kalian masuk di kehutanan beberapa tahun yang lalu, kalian mungkin sempat ketemu dengan Prof. KW ya, karena pernah juga di sini dan memberikan kuliah umum ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi dia membuat dari recycle wood, kemudian dibuat seperti ini untuk low density. Oke ya. Nah, ini perbedaan tadi, ini papan partikel, ini MDF, ini secara umum untuk papan serat yang proses basah ya di sini. Jadi di sini kalau yang sama-sama proses kering, perbedaannya adalah di persiapan penyeratan di sini atau pembuatan serat ya.
Perbedaannya di sini, di tengah ini ya. Tetapi kalau di papan partikel, itu hanya yang terjadi adalah size reduction. Ya, di arah sini. Tidak ada peruraian serat di sini. Kalau prosesnya sama-sama kering. Tetapi, secara umum untuk papan serat itu ada dua. Proses kering dan ada proses basah. Ya, secara umum perbedaannya ada di situ. Untuk proses basah, biasanya itu menghasilkan S1S. Namanya S1S itu sebenarnya adalah smooth one side. Kenapa? Karena dia tadi saya cerita dengan air kemudian disaring kan. Nah, otomatis yang permukaan yang di bawah itu akan mengikuti saringan, jadi tidak smooth. Makanya dinamakan S1S ya, smooth one side. Tapi kalau yang drying kemudian diproses kering itu akan menghasilkan proses yang S2S atau smooth both side ya, atau two side. Itu perbedaan ada di sini. Itu ya. Tadi yang saya tanyakan. Oke, ini tadi yang injeksi lilin dan sebagainya di sini ya. Prosesnya ada di sini. Defibratornya kalau di papan partikel itu di size reduction saja ya. Kemudian ada di untuk pembuatan mat ya, matnya di sini. Kalau ini kebetulan matnya adalah pembuatannya kering. Secara umum adalah seperti ini. Ini adalah yang kita kunjungi di Osaka waktu itu ya. Jadi seperti ini, kalian lihat papan serat. Ini kebetulan adalah prosesnya kering. Di sini sebelum masuk ke proses pengempaan panas, ini ada metal detector ya. Jadi kalau ada logam itu dia langsung diiris seperti ini, dihilangkan bagiannya. Di sini adalah untuk pengempaan panas dan di sini adalah proses yang telah selesai ya. Jadi ini proses untuk pembuatan papan partikel di pabrik. Mirip ya, saya rasa kalian sudah mau mendapatkannya di YouTube tadi. Untuk hardboard tadi ya, jadi yang membedakan adalah kerapatannya. Untuk proses itu sama, kemudian aplikasinya karena dia kerapatannya tinggi, kekuatannya juga lebih tinggi, itu berarti dia penggunaannya adalah untuk hal-hal yang lebih membutuhkan kekuatan. Di sini ya, jadi dia bisa di-mold juga karena dia kerapatannya lebih tinggi. Kemudian untuk produk furniture juga, untuk yang lain-lainnya juga. Kemudian ini sama persis ya, yang lainnya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Izin bertanya. Ya, silakan. Saya izin bertanya, mungkin ini terkait di luar topik untuk hari ini ya, Bu. Iya. Oke. Kemarin kan ada upgrading THH itu, saya melihat ada Buragil membuat inovasi komposit dari buat perakatnya itu dari kotoran gajah. Nah itu gimana, Bu? Kalau boleh tahu. Terima kasih. Apa, Dek? Kalau tidak salah itu membuat komposit, tapi perekatnya dari tanpa perekat dan diganti dengan kotoran gajah. Kalau tidak salah, saya seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, makasih. Berarti kurang tepat ya. Jadi yang kotoran gajah itu adalah seratnya, Dek ya, bukan perekatnya. Oke. Oke, Bu. Ya, jadi kalian tahu kalau gajah itu daya cernanya berapa persen? Ada yang tahu? Sudah diajarkan belum ya? Kurang tahu, Bu. Mungkin ada yang tahu, pernah baca atau suka pada gajah? Biasanya kan sukanya pada kucing, pada ini. Siapa tahu ada suka gajah-gajahan?
Jadi kalau kita baca, gajah itu daya cernanya ada sekitar 45%-an ya, 45% ya. Jadi maksudnya masih banyak, di situ hipotesis kita adalah masih banyak makanan yang belum dicerna ya. Nah, padahal gajah itu banyak memakan salah satu yang banyak dimakan itu adalah rumput gajah. Kebetulan namanya sama ya, gajah malah rumput gajah ya. Nah, di sisi lain rumput gajah itu sudah banyak diteliti bisa digunakan sebagai salah satu produk komposit. Jadi waktu itu yang di Taman Nasional, aduh saya kok jadi lupa, itu kemudian ngecek ini bisa nggak, soalnya sudah pernah dilakukan penelitian selulosanya kadarnya masih tinggi ya, sekitar 60-an kalau tidak salah. Kemudian sudah dicoba menjadi kertas bisa gitu, sehingga dia alumni itu Mas Jati itu datang, Bu kalau dicoba jadi komposit bisa tidak gitu. Oke, dibawa ke sini, tapi sudah dalam bentuk bersih karena nggak mungkin kan kita membawa kotoran gajah dari sana ke Jogja, kan bau di jalan, kasihan sopirnya kan. Kemudian sampai di sini juga nggak mungkin kita bersihkan. Akhirnya mereka membersihkan di sana, kemudian dibawalah ke fakultas dalam bentuk sudah serat. Kalian kalau megang nggak akan ngira kalau itu adalah kotoran gajah. Benar-benar sudah seperti serat itu. Nah, dari situ kemudian kita cek menggunakan, waktu itu kita punya UF, urea formaldehid, kemudian juga menggunakan asam sitrat yang waktu itu sedang awal-awal saya coba ya. Ternyata antara menggunakan perekat UF dengan asam sitrat itu hasilnya bagus yang menggunakan asam sitrat. Begitu deh. Jadi komposit yang mungkin kamu kalau misalkan pas lihat di Google terus ada pengembangan kotoran gajah dari peneliti kehutanan UGM misalkan gitu ya, itu yang kalian lihat papannya, atau nanti pas mampir di lab silahkan ya kalau pengen lihat kayak apa sih papannya gitu, kalian pegang gitu. Itu adalah dari serat kotoran gajah yang kemudian dicampur dengan asam sitrat. Itu deh. Baik Bu, terima kasih. Ya. Yang lain? Jadi nanti kalau serat itu bisa macam-macam ya, seperti yang mungkin di awal saya ceritakan ya, selain serat kayu, non kayu itu juga macam-macam yang bisa digunakan, yang diharapkan nanti bisa menggantikan ya. Jadi tidak hanya tergantung kepada kayu, sehingga bikomposit nanti yang selain, tentu saja yang selain yang papan partikel ke bawah ya, papan serat, papan partikel itu tidak mengandalkan ke arah kayu, itu semakin banyak berkembang bisa menjadi berbagai jenis produk yang sekarang sudah sering penggunaannya pun sekarang sudah semakin berkembang ya, terutama untuk perekat-perekat yang termoplastis ya, yang sekarang banyak digunakan untuk entah yang di mobil, entah yang di pesawat dan sebagainya, itu banyak menggunakan polimer yang plastis ya. Itu seratnya sudah banyak mereka mencoba mencari ya, dari sisa, dari macam-macam itu ya. Itu mana yang paling kuat, paling gaya tariknya yang tinggi, sehingga nanti ketika dicampur dengan polimer yang bagus itu juga menghasilkan kekuatan yang bagus ya. Itu pengembangan dunia sekarang ke arah sana untuk yang bidang komposit, supaya nanti tidak mengandalkan serat sintetik, serat kaca ya, yang mungkin kalian baca serat sintetik itu apa sih, serat kaca, serat kevlar, aramid dan sebagainya itu. Ada pertanyaan lagi? Ibu, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu. Kalau misalnya yang tadi dijelaskan itu kan kalau fiberboard sendiri kan ada 3 ya Bu, MDF, LDF sama hardboard. Nah, kalau misalnya berdasarkan urutan prioritas yang bisa kita gunakan gitu, misalnya kayak semacam rekomendasi yang bisa kita gunakan untuk keperluan itu, urutannya seperti apa ya Bu? Terima kasih. Oke, pada dasarnya gini deh, semua produk ya, itu silahkan jadi gunakan sesuai dengan
kebutuhan. Ya, ketika kalian misalkan pengen menggunakan untuk rumah balok, nggak mungkin kalian akan pakai hardboard, ya kan? Kalian mesti fokusnya adalah menggunakan balok laminasi, gitu kan? Orang sipil nggak mungkin akan ngutek-ngutek pakai nano komposit. Lah ya omahe omah apa kan? Nah gitu. Jadi sama ya. Nah, komposit itu kalian bisa lihat kemarin belajar dari yang bahan dimensinya besar sampai yang kecil. Kecil itu apa? Mungkin kalian kalau main-main di orang MIPA, di apa, mungkin main-main yang nano komposit itu kan cuilik banget ya. Nah, itu untuk apa? Itu bisa macam-macam juga. Jadi sama ya, tadi dengan yang papan serat juga, kalian gunakan untuk apa ini gitu. Butuh kekuatan berapa sih? Sama-sama MDF pun, tadi kan tipenya banyak ya, Yana ya. Ada 5 sampai 30 gitu. Nah, sekarang sekitar berapa sih? Kalau misalkan ternyata ini tipe 5 saja memungkinkan, dan saya pakai ini jika bisa masuk, oke, nggak apa-apa gitu. Bisa dipakai. Biasanya kalau furniture itu biasanya menggunakan yang kelas MDF ya. Biasanya yang banyak itu MDF ya. Tapi HDF atau HF tadi biasanya digunakan untuk bagian-bagian yang tadi memerlukan misalkan penahan tekanan yang lebih luas, misalkan tadi ya, yang kalau di furniture yang di penampangnya dan sebagainya itu kadang dipilihkan yang HF gitu ya, yang menahan beban lebih berat gitu. Tapi kalau insulation tadi ya berarti kalian gunakan ya untuk namanya insulation ya kan ringan ya, berarti fungsinya insulasi, berarti arahnya jangan ke arah kekuatannya, ke arah juga jangan lupa fungsi utamanya sebagai insulation tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian nih menemukan ada orang nanya, Mbak ini ada serat nih, bisa nggak jadikan insulation gini-gini, kan lumayan ini, mungkin nggak kuat untuk MDF tapi dia mungkin bisa untuk insulation ya, kenapa tidak, dia ringan. Mungkin dia kalau untuk HF kayaknya nggak mungkin ini, dia sangat ringan, malah mungkin nggak bisa untuk sampai kerapatan 1, tapi kok malah potensi ya untuk UF gitu, low density gitu, kayak tadi malah ultra low density ya. Ya, prinsipnya itu deh, sesuaikan dengan kebutuhan ya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, sepertinya juga perut kalian sudah memanggil-manggil ya. Untuk selain waktu sholat juga sudah masuk dari tadi ya.